Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan arah kemana nih donasi Agus yang rencananya kalau dari timnya Densu dan juga Novi, ini akan menyerahkan kepada para donatur. Nah, kita sudah ketahui link yang sudah dibagikan untuk para donatur untuk menentukan apakah uang tersebut akan diserahkan kepada Agus Salim atau dialihkan kepada orang yang lebih membutuhkan atau dikembalikan kepada donatur. Ini kan sudah diberikan waktunya untuk kalian yang telah menyumbang ke Agus untuk memvoting kemana akan arah uang tersebut. Nah, dari bagian ini kelihatan banget dari timnya Agus itu sepertinya kayak kebakaran jenggot. Bahkan Farhad Abbas mengatakan dengan tegas, dibilangin ke Novi dan juga Denso, kalau kalian masih ngotak-ngatik uang tersebut, saya akan buat laporan lagi buat kalian semua. Laporannya adalah karena sudah ganggu-ganggu uangnya Agus. Oke, kita akan bahas ini adalah bagian dari reaksinya Agus. Karena kan yang disampaikan dari kuasa hukum itu biasanya adalah linier. Karena kuasa hukum kan hanya amplifying aja dari apa yang pengen disampaikan dari kliennya. Yang pertama kita bahas adalah dari website suara apa ini? Suaraku.co.id ya. Yang ini memang sebuah platform yang diawasi secara resmi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kemenkominfo RI, dan hari Jumat nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat adalah batas terakhir untuk melakukan voting tersebut sebelum nanti akan diserahkan berkas ini ke pengadilan untuk persidangan perdata. Untuk bagian yang pertama, total diserahkan kepada Agus Salim sampai saat ini adalah Rp1.208.000. Sementara donasi dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan adalah 121.024.485 dengan yang voting adalah 307 donatur. Sementara dikembalikan kepada donatur ini ada 106 orang yang memvoting ini dengan nilainya adalah 24.486.000. Ada data yang tidak valid, ini adalah 206 donatur. Nah, ini sebagai saran ini ya buat dari tim yang mengelola voting ini, kayaknya untuk yang 206 donatur data tidak valid perlu dicek lagi. Karena apa? Kalau aku cek dari surat kuasa ini kan ada keterangan kayak nama, email, nomor telepon, NIK, alamat, pekerjaan, nomor rekening, atas nama rekening, bank, jumlah donasi, ada juga upload bukti transfer. Nah, masalahnya adalah begini, ternyata banyak teman-teman yang bilang di live kita, di video-video sebelumnya, Anja sekarang itu banyak yang transfer ke Agus itu ada puluhan ribu orang kan ya, yang mereka itu mentransfer bukan menggunakan kayak transfer antar bank. Misalnya buat teman-teman yang tinggal di Malaysia atau Taiwan atau bekerja di luar negeri, mereka tuh menggunakan aplikasi tertentu, bahkan di Indonesia pun nggak semuanya pakai rekening bank, misalnya ada yang pakai aplikasi atau Dana ya, atau juga lewat pulsa, atau bahkan lewat yang kayak di outlet-outlet kecil, dan itu semua tidak bisa masuk ke dalam kategori ini, dan kemungkinan besar itu masuknya adalah ke bagian yang tidak tervalidasi. Kenapa? Ya karena kan ada pencocokan ini dari tim yang validasi ini adalah nomor rekeningnya, KTP-nya, bukti transfernya. Kadang nggak cocok gitu. Nah, kemungkinan besar adalah ada yang bagian seperti itu juga. Tapi walaupun pada akhirnya nanti memang tidak bisa dilakukan validasi, ini gak usah khawatir. Karena menurut kuasa hukum dari koordinator buat yang perwakilan para donatur ini bukanlah final kalau misalnya sekian buat Agus, sekian buat pihak-pihak yang lain, yaitu adalah dinas sosial, atau bahkan dikembalikan, itu bukan yang final, itu hanyalah sebagai masukan kepada Yang Mulia Hakim yang rencananya akan diserahkan kemungkinan besar hari Senin depan ya, karena kan Jumat itu batas terakhir ya teman-teman. Lantas reaksi dari Farhad Abbas gimana? Ini Farhad Abbas ini sangat-sangat emosional sekali, terus dia bilang katanya, gue buat polling itu nggak syah katanya, itu adalah tindakan kriminal, karena itu adalah sudah uang Agus. Kalau Farhad mengatakan ini adalah tindakan kriminal, apakah mungkin dari timnya Novi dan Densu justru malah mau membawa ini ke pengadilan gitu untuk yang perdata? Kalau memang yang dilakukan Novi dan Densu itu adalah tindakan kriminal,
menurut aku mereka tidaklah selugu itu, malah kayak menyerahkan diri ke pihak yang berwajib untuk melakukan hal tersebut. Kita simak cuplikan dari Farhad Abbas yang kelihatan emosional di sini, teman-teman. Gue bikin semua surat polling itu nggak sah, harus surat kuasa bermateri. Ya. Oh. Ya, silakan yang nyumbang 15.000 silakan tunjuk pengacaranya, lebih mahal materinya daripada. Oh, jadi aku paham nih. Maksudnya Farhad itu dia mau ngebuat ini sebagai sebuah langkah yang tidak ada landasan hukumnya. Dia berusaha untuk membuat dengan berbagai macam aturan undang-undang, dicarilah nanti ya pasal apa gitu. Dia harus mengatakan bahwa ada kayak bermaterai, tapi itu nggak cuma perwakilan, tapi kalau ada 50.000 atau mungkin 100.000 donaturnya yang nilai cuma 15.000 dan sebagainya, nyumbang kecil-kecil, itu semuanya harus buat surat kuasa satu persatu. Bagi aku pribadi ini nggak masuk akal. Kenapa? Di zaman era digital seperti saat ini, kita nggak perlu untuk meratifikasi atau membuat sesuatu itu resmi atau official harus dengan satu persatu dengan tulisan tangan. Kalian juga lihat ya waktu kayak pendaftaran PNS yang ada materai materai yang elektronik, itu pun juga bisa dilakukan. Jadi terlalu old school yang dilakukan oleh Farhad Abbas yang mengatakan bahwa kalau tidak ada materai tanda tangan satu persatu dari para donatur itu dianggap tidak sah. Ini tidak relevan untuk zaman sekarang. Kalian cari sensasi ya. Yang sebenarnya nggak ikhlasnya adalah yayasan. Ya. Padahal kasih aja gitu. Tindakan polling untuk mempermalukan Agus itu adalah tindakan kriminal. Ya. Silakan kalian gugat. Kalau memang kurang ajarin silakan. Para apa tidak takut sama kalian? Tidak masuk akal yang dikatakan Farhad Abbas ini. Sebenarnya apa ya? Sesimpel pada saat waktu mediasi yang lalu yang tidak dihadiri olehnya dan juga tim Agus ya. Kan simple banget, Densu dan Novi itu sudah sepakat bahwa tetap uang 1,5 miliar itu untuk Mas Agus. Tapi dengan syarat adalah dibukakan rekening baru, plus juga ada pihak ketiga yang mengatur keuangannya. Kenapa sih hal sesimpel itu aja kayaknya sulit banget dilakukan? Yakin Agus tidak mau dengan hal tersebut? Apa jangan-jangan timnya Agus ini dugaannya gitu ya, dibodoh-bodohin gitu sama nggak tahu oknum-oknum tertentu. Misalnya bahwa itu uangnya udah nggak bisa lagi ke kamu Agus, daripada kamu A, B, C, dan D udah nggak usah datang. Padahal kan uangnya sudah ditegaskan itu buat Agus. Kenapa Agus tidak mengindahkan saran dari Densu? Wawa juga dikatakan bahwa kalau ada apa-apa hubungi saya aja. Bukankah Agus dan juga Wawa, keluarga besarnya Agus, sudah punya kontak personnya Densu? Kenapa tidak langsung begitu aja? Apakah kayak misalnya mereka ngerasa nggak enak dengan timnya Farhad Abbas yang sudah ngebantu mungkin biaya atau kuasa hukum dan penanganan, kedekatan pribadi itu yang ngebuat mereka ngerasa nggak enak? I don't think so sih. Kayaknya Agus juga punya pemikiran yang unik yang tidak sesuai atau sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Novi dan juga Densu, termasuk juga dengan para donatur. Nah, di bagian berikutnya juga Farhad mengatakan bahwa Densu itu kan sudah janji katanya kalau Novi macam-macam itu bakal disikat dan uangnya akan diganti. Nah, apakah kategori dengan membuat polling dari para donatur itu dikategorikan Novi macam-macam dan juga Densu akan mengganti? Coba kita simak maksudnya Farhad Abbas itu seperti apa. Kok dia menginterpretasikan itu suka-suka dia dan tidak sesuai dengan common sense atau pemikiran dari masyarakat pada umumnya. Densu sudah mengatakan bahwa kalau Novi macam-macam aneh-aneh dia akan menggantikan. Dan itu hanya gaya-gayaan doang. Padahal dia dibiarin ada yang polling ini kan. Silakan kasih ke Dinsos. Dinsos nggak akan terima, itu charity. Itu ibadah. Itu amal. Ya. Beda kalau donasi. Mana bukti legalitas donasinya? Oke, poin yang pertama adalah Densu malah membiarkan untuk polling ini. Ya karena sudah terjadi hal di mediasi kemarin yang sudah Novi ditekan sekali untuk tidak menaikkan egonya, ditekan banget, tapi malah dari pihaknya Agus kesannya malah kayak mempermainkan mereka. Udah janjian mau datang, tiba-tiba nggak datang. Kemudian kuasa hukumnya bilang di publik ya, di area mediasi itu, Mbak Novi ada pesan dari istrinya Agus
Mbak Elmi, katanya handphonenya itu lagi baterainya habis. Padahal dia tuh lagi di rumah sakit loh. Logikanya gimana? Dia kan nunggu, bukan di rumah sakit tapi di kantor polisi kan ya. Masa di kantor polisi nggak ada colokan listrik gitu kan ya. Aneh, kecuali kalau mereka lagi naik gunung, nggak ada. Itu kan alasan-alasan yang pastilah Novi juga udah ngerti itu nggak benar. Ada strategi-strategi yang dilakukan. Terus juga terkait dengan Novi ini macam-macam, yang nggak sama sekali. Dan Densu juga mau mengganti yang seandainya dipakai Novi itu macam-macam kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya kayak korupsi. Kalau untuk yang seperti ini, kan beda lagi ceritanya. Interpretasi dari Farhad memang unik ya, berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Nah, tidak ada charity. Charity itu artinya sukarela aja. Itu banyak kok. Kalau artis miskin atau artis sakit dibantu itu biasa. Nggak perlu pertanggungjawaban. Oke. Itu yang digarisbawahi bahwa kalau charity atau amal nggak perlu ada pertanggungjawaban, kecuali kalau dia membuka donasi itu sudah ada izinnya secara negara atau secara formal, baru ada pertanggungjawabannya. Ya, mungkin yang dikatakan Farhad itu benar terkait dengan sistem kayak legalitas di Indonesia. Tetapi kan secara moral juga, ya logika aja lah. Agus, kalau kita lihat waktu di videonya Novi pertama kali muncul, dia menangis, dia memohon, dia bilang, tolong saya Mbak Novi, saya pengen bisa melihat lagi, tolong dibantu pengobatan, karena saya pakai BPJS katanya banyak yang sulit gitu. Tapi kan ternyata malah kayaknya pakai uang dari donasi hampir 1,5 miliar tuh disayang-sayang banget. Tapi kalau untuk ngirim ke Wawa yang 95,800.000 rupiah nggak sayang-sayang. Ngirim 50 juta ke rekening saudaranya di Aceh nggak sayang-sayang. Begitupun juga dengan 50 juta sebanyak 5 kali ditransfer ke rekening istrinya Agus juga nggak sayang-sayang. Dengan berbagai macam alasan dan juga modus yang sudah kita ketahui, dan terserah kalian mau mengatakan hal tersebut adalah yang wajar atau enggak. Tapi jelas dari pihak Novi dan juga Densu, mereka ngerasa ada sesuatu hal yang tidak transparan di sini. Perlu digarisbawahi terkait dengan pemindahan uang 1 miliar yang pertama kali di sebuah bank, kemudian disusul dengan 300 juta, itu bukanlah idenya Novi saja. Tetapi Novi menegaskan dan ngomong langsung ke Densu pada saat podcast tersebut, ini semua adalah permintaan dari Bang Densu. Karena Bang Densu bilang, kata Novi, kalau ini belum jelas uangnya diperuntukkan buat apa aja, tolong diamankan terlebih dulu. Nah, mengamankannya adalah dengan cara memindahkan ke rekening yayasan. Itu adalah poin yang harus diketahui. Dan bagian terakhir adalah Farhad ini ngaku bahwa mereka ini katanya cari gara-gara aja sama saya gitu. Kalian kurang kerjaan. Kalian harus tunjuk pengacara setiap donatur yang seperti aku bahas tadi di awal. Ini sudah tidak relevan di era digital ini. Kita nggak harus satu persatu mendapatkan bukti fisik untuk mendapatkan surat kuasa. Surat kuasa elektronik ini secara hukum punya kekuatan dan juga sama seperti kita menemui klien satu persatu secara langsung, teman-teman. Denny, Novi, kurang kerjaan kalian. Ini udah semangatnya buat ini, nggak usah poling-poling lagi. Itu mau cari gara-gara sama saya aja. Ini kan uangnya Agus. Ngomongnya udah uang Agus. Gak usah, suruh orang itu masing-masing aja. Yang mau menggugat Agus, tiap orang walaupun nyumbang 7.000, tunjuk pengacara, silakan gugat masing-masing, gak usah dikumpul-kumpulin. Ngapain kalian bikin repot dunia ini? Agus saja masih sakit. Oke, so yang ngebuat repot dunia ini siapa sih? Apakah kalian pikir dari timnya Densu dan Novi ataukah justru dari timnya Agus sendiri? Simple kok, terlepas siapa yang salah dan benar. Pada beberapa hari lalu pada saat mereka sudah sampai ke tahapan mediasi, permintaan dari tim Novi Densu cuman simple aja. Ditunjuk ada pihak ketiga dan juga rekening baru, semua uangnya buat Agus. Sesimpel itu aja dari pihaknya Agus malah tidak mau memberikan tanggapan yang positif. Kan walaupun si Farhad dan juga Agus nggak datang, tapi kan diwakili sama juru bicara dan salah satu kuasa hukumnya. Pada saat disampaikan syarat tersebut pun, mereka tidak bisa memberikan jawaban, alasannya nanti kami diskusikan. Nah, tapi kan sampai sekarang sudah disampaikan tentang permintaan dari tim Novi, nggak ada juga respon yang positif, malah mereka menantang, malah mereka melakukan hal-hal yang semakin memperuncing permasalahan ini. Jadi yang menurut aku ngebuat ribet adalah sebenarnya dari timnya Agus. Memang kalau uangnya mau dipakai buat dia, ya udahlah, ngapain sih harus dipermasalahin seperti sampai sejauh ini? Ini adalah berikan ke yang lain. Yang membutuhkan.
Kalau memang begitu berani, besok juga Denny dengan Nopi saya laporin lagi. Oh Dia yes. mengganggu uangnya Agus. Nah, jadi siap-siap nih buat Novi dan juga Densu kalau pada akhirnya nanti uang tersebut akhirnya diberikan kepada donatur lagi atau diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan atau buat Agus yang nilainya cuma sejutaan rupiah dan untuk sisanya adalah ke dinas sosial, ya Farhad mengatakan saya akan laporkan mereka lagi ke kantor polisi. Laporannya banyak banget, tapi dari antara laporannya Farhad dan juga Densu kayaknya sepertinya ya lebih cepat direspon adalah dari lapornya Densu. Buktinya kemarin Densu baru melaporkan sekali 2 minggu yang lalu sudah ada langsung respon dari pihak kepolisian. Tapi Farhad sudah melaporkan sejumlah orang tapi responnya masih belum kita lihat bagaimana perkembangannya. So kalian sudah bisa menilai bagaimana reaksi dari penegak hukum di Indonesia terhadap individu dan juga permasalahan ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.